sebelum kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita untuk beristiadzah. Jadi istiadzah itu artinya kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau dibahas secara kebahasaan, istiadzah itu di dalam bahasa Arab namanya ikhtisarul hikayah. Ikhtisarul hikayah itu artinya meringkas dari sebuah ucapan susunan yang panjang. Ya, asalnya dia panjang kemudian menjadi pendek, itu namanya ikhtisarul hikayah. Kalau di dalam kitab nahwu namanya babun nahti, pembentukan kata baru dengan cara menyingkat. Ini di dalam istilah-istilah Al-Quran, hadis, bahkan istilah fikih kita sering menemukan. Jadi isti'adzah itu singkatan dari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ada juga basmalah. Nah, basmalah ini kan singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada juga istighfar. Istighfar itu singkatan dari Astagfirullahaladzim. Nah, ini kan harus kita pahami, karena pernah anak kejadiannya waktu di rumah sakit. Ada orang yang sakit, dia teriak-teriak, kemudian anak beritahu, Pak, coba baca istighfar. Nah, kemudian dia mengatakan istighfar. Berarti nggak paham kan? Harusnya mengatakan astagfirullahaladzim. Nah, ini dalam istilah agama namanya ikhtisarul hikayah. Menyingkat sesuatu yang panjang menjadi ringkas. Misalkan hamdalah berarti mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Tasbih apa tuh Kang Rizky? Subhanallah. Takbir Allahu akbar. Tahlil la ilaha illallah. Kemudian ada hauqalah. Nah, apa tuh? Sahabat MK. La haula wala quwata illa billah. Dibacalah hauqalah, artinya la haula wala quwata illa billah. Kemudian ada salam. Nah, ini salam sering ya kita dengar, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga kalimat istirja. Nah, apa tuh? Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini kan namanya ya dalam bahasa Arab ini disebutnya ikhtisarul hikayah. Jadi termasuk kalimat isti'adzah. Nah, isti'adzah itu artinya kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini disebutnya ikhtisarul hikayah. Kalimat yang panjang diringkas. Kemudian apa dasar bahwa sebelum kita membaca Quran itu harus beristi'adzah? Sebelum kita masuk ke ayatnya, isti'adzah. Jadi ucapan yang benar itu isti'adzah atau ta'awudz nih Kang Rizky dan Kang Ahmad. Isti'adzah atau ta'awudz, bukan ta'udz. Kita kan biasanya kalau sebelum baca Quran ta'udz dulu gitu ya. Ta'udz dulu. Itu salah. Bedanya apa? Kalau ta'udz artinya kamu sedang berlindung. Itu bentuk fi'il mudhari dari adza ya'udzu, ta'udz. Kamu sedang berlindung. Tapi kalau isti'adzah artinya memohon perlindungan. Beda kan? Iya. Kalau isti'adzah dan ta'awudz artinya memohon perlindungan, tapi kalau ta'udz kamu berlindung, tuh beda. Jadi yang kita minta pada Allah teh kita berlindung atau kita memohon perlindungan? Kita memohon perlindungan. Nah, makanya kalimat yang benar bukan ta'udz tapi isti'adzah. Atau kata lainnya adalah ta'awudz. Dasar kenapa kita harus membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Fa maka idza apabila qara'ta kamu membaca Al-Quran. Nah, sahabat MK, kalau kita memperhatikan ya struktur secara bahasa, qara'ta itu adalah fi'il madi. Qara'a telah membaca, kalau kamu telah membaca qara'ta. Nah, tapi karena sebelumnya ada kata idza ya sahabat MK, idza itu dalam bahasa Al-Quran namanya dorfud zaman lil mustaqbal. Apa tuh Kang Rizky, Kang Ahmad, dorfud zaman lil mustaqbal? Dorfud zaman lil mustaqbal itu artinya keterangan waktu untuk masa yang akan datang. Jadi kalau ada idza itu pasti sesuatu itu akan datang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan seguncang-guncang, sudah diguncangkan belum?
Belum. Akan. Nah, kenapa? Karena ada idza. Nah, demikian pula dengan kalimat fa idza qara'ta. Ustaz, kan qara'ta itu kan fi'lun madin. Kenapa diartikannya akan? Karena sebelumnya ada kata apa? Idza. Idza itu menunjukkan waktu yang akan. Kemudian kenapa digunakan fi'lun madin? Itu untuk menunjukkan makna pasti. Karena kan kalau kejadian yang sudah berlalu pasti terjadi belum? Yang sudah saya sudah makannya sudah belum? Sudah. Kalau saya akan makan, Kang Rizky sudah makan belum? Belum. Nah, belum. Jadi kenapa digunakan fi'lun madin? Itu menunjukkan kejadian itu artinya pasti. Jadi kalau diterjemahkan secara bahasa, faida, maka apabila akan qara'ta, pasti kamu membaca Quran, gitu mananya. Luar biasa ya. Jadi penggunaan bahasa Al-Quran ini sangat amat luar biasa dan kaya gitu ya. Dan kaya. Pemilihan kata, huruf sebelumnya itu bisa mempengaruhi makna. Makanya tidak bisa kita memahami Al-Quran melalui terjemah. Harus memahami Al-Quran itu langsung dari bahasanya, yaitu bahasa Arab. Fa'idha, maka apabila kamu akan dan pasti membaca Al-Quran, kemudian fa, nah ini ada namanya fa jawab, hendaklah gitu tuh. Fasta'idh, ada bentuk perintah, fasta'idh, hendaklah memohon perlindungan billahi minasyaitonirrajim, kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir ya, terkait dengan makna dari ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya beliau memberikan satu penjelasan yang luar biasa. Sahabat MQ, hadza amrun minallahi ta'ala li ibadihi. Ini maksudnya ayat ini amrun merupakan perintah minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, li ibadihi, kepada hamba-hambanya, ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Idza aradu, apa perintahnya? Apabila mereka ingin atau hendak qiraat al-Qur'ani, membaca Al-Qur'an, an yasta'idzu billahi minasyaitonirrajim, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, kemudian beliau memberikan satu istinbat ahkam, kesimpulan hukum, wahada amru nadmin laisa biwajibin, dan ini merupakan amru nadmin, perintah yang hukumnya sunnah. Laisa biwajibin, yang tidak menunjukkan wajib. Jadi hukum membaca isti'adzah sebelum membaca Quran itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu maknanya bukan berarti tidak apa-apa tidak dilakukan. Tapi sunnah dalam pengertian Al-Quran artinya rugi kalau tidak dibaca. Karena kita tidak mendapatkan fadilah dari kalimat isti'adzah ini. Hakal isma ala dzalika Abu Ja'far ibnu Jaririn wa ghairuhu minal a'immah. Inilah isma yang disepakati oleh Abu Ja'far bin Jarir dan juga imam-imam yang lainnya. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa faidah ketika kita membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Wal makna fil isti'adzati inda ibtida'il qiraati, dan makna membaca isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah ketika memulai membaca Al-Quran, beliau menjelaskan li alla yulabbisa 'alal qari'i qira'atahu wa yakhtalitu 'alaihi, agar setan tidak mencampur adukan dan mengacaukan bacaan pembaca Al-Quran. Ini mana yang pertama. Jadi ketika kita isti'adzah, kita akan terlindungi dari godaan setan untuk mengacaukan dan mencampur adukan bacaan kita. Yang kedua, wa yamna'ahu minat tadabburi wa tafakkuri, serta setan tidak menghalangi kita dari merenungkan dan memahami maknanya. Karena kalau kita tidak isti'adzah, tentu kita akan lalai untuk memahami makna Al-Quran yang kita baca. Inilah kenapa sampai sangat dianjurkan namanya sunnah muakkad, sunnah yang benar-benar sangat dianjurkan. Nah, ini merupakan dalil ya, dalil bahwa membaca Quran itu harus dimulai dengan isti'adzah. Nah, kemudian sahabat MP, kita akan masuk ya kata per kata dari kandungan isti'adzah yang selalu kita baca di dalam sebelum membaca Al-Quran. A'udzu artinya apa? Aku sedang dan akan berlindung. Billahi, bi kepada Allahi, Allah, min dari asyaitoni setan, ar-rajimi yang terkutuk. Nah, kalau kita memperhatikan a'udzu, nah a'udzu itu dalam bahasa Arab ini bentuk fi'lun mudhari.
Fi'lun mudhari itu artinya bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu sedang dan akan. Jadi kalau a'udzu artinya aku sedang dan akan berlindung kepada Allah. Berarti memohon perlindungan kepada Allahnya itu sekali atau terus-terusan, Kang? Terus-terusan ya? Terus-terusan. Karena sedang dan akan. Jadi a'udzu maknanya adalah aku selalu senantiasa akan berlindung. A'udzu. A'udzu beda dengan aludzu. Nah, jadi ada dalam bahasa Arab itu ada a'udzu, ada aludzu. Nanti bisa jadi kuis ya, apa bedanya? Kalau a'udzu artinya meminta perlindungan kepada Allah karena penuh rasa takut dari sesuatu yang akan mencelakakan dirinya. Jadi kalau a'udzu kita memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu bahaya yang begitu besar yang akan mencelakakan diri kita. Itu namanya apa? A'udzu. Tapi kalau aludzu artinya meminta perlindungan karena penuh rasa harap untuk memperoleh kebaikan bagi dirinya. Bedanya gitu ya. Kalau a'udzu dari bahaya yang akan mencelakakan, kalau aludzu adanya harapan mendapatkan kebaikan yang akan datang kepada kita. Jadi ada a'udzu, ada aludzu. Dari cara pengucapan, nah, sahabat MK nih, Kang Rizky dan Kang Ahmad jangan sampai salah. Dalnya itu pakai titik kan? Za. A'udzu. Za gitu ya. Bukan a'udu. Beda. Kalau a'udzu artinya aku berlindung. Tapi kalau dibacanya a'udu artinya aku kembali. Aku kembali. Ada ya udah kembali. Berarti kalau kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim artinya aku kembali kepada Allah. Jadi secara tidak langsung kita memohon kepada Allah untuk segera dipulangkan. Setelah baca Quran meninggal itu. Nah ini jangan sampai salah karena uniknya bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran itu salah pengucapan bisa salah makna. Salah makna. Alhamdulillah segala puji, tapi kalau alhamdulillah segala kehancuran. Iyyaka ditasydid kan? Iyyaka harus ditekan. Artinya hanya kepadamu. Tapi kalau iyyaka tidak ada tasydid, artinya matahari. Berarti matahari yang kami ibadahi. Nah, bahaya kan? Ini betul-betul harus sangat diperhatikan cara pembacaannya. A'udzu. Nah, kemudian sahabat MK terkait dengan a'udzu ini artinya ada rukun. Nah, ini biasanya kita jarang tahu ya. Jadi isti'adzah itu memiliki dua rukun. A'udzu atau isti'adzah itu punya dua rukun. Rukun yang pertama musta'adzun bihi, rukun yang kedua musta'adzun minhu. Apa itu musta'adzun bihi? Musta'adzun bihi itu artinya kita berlindung kepada sesuatu yang sangat kuat dan hebat. Kalau musta'adzun minhu berlindung dari sesuatu yang akan membahayakan kita. Jadi ini harus ada dua rukun kalau kita isti'adzah. Rukun yang pertama musta'adzun bihi berlindung kepada siapa? Rukun yang kedua musta'adzun minhu berlindung dari apa? Karena kalau hanya ada satu nanti jadi rancu. Betul. Misalkan gini ya, a'udzubillah titik aja. Saya berlindung kepada Allah. Udah dari apa? Atau misalkan a'udzu minasyaitoni, aku berlindung dari setan. Kepada siapa? Kan nggak ada tuh, jadi rancu. Makanya harus selalu ada bi dan min. Contoh misalkan dalam Al-Quran kan surat Al-Falaq misalkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada minnya nggak ke depannya? Min syarri ma khalaq, pasti ada. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung. Yang pertama rukunnya apa? Birabbil falaq, kepada Rob Al-Falaq yang menguasai waktu subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluknya. Anas ada nggak? Ada pasti. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rob manusia. Yang kedua malikin nas, rajanya manusia. Yang ketiga ilahin nas, sesembahan manusia. Nah baru min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaril waswasil khannas, bisikan setan yang tersembunyi.
Nah ini kalau kita tadabur ya, nanti kita akan sampai pada tadabur surat An-Nas dan Al-Falaq. Kenapa pelindungan dalam surat An-Nas itu harus dengan 3 asma Allah kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ila 3 tuh baru min syarril waswasil khannas. Tapi kalau surat Al-Falaq hanya 1, qul a'udzu birabbil falaq. Langsung min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikina. Minnya tuh banyak. Apa maknanya? Maknanya kalau surat Al-Falaq menggambarkan pelindungan dari bahaya yang datangnya dari luar. Kalau surat An-Nas pelindungan dari bahaya yang datangnya dari dalam. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tinggal di rumah, kemudian di luar rumah kita ada 1000 ular berbisa, di dalam ada 1 ular berbisa. Kang Ahmad dan Kang Rizky, lebih bahaya mana? Ular yang 1 yang di dalam atau yang di luar yang 1000? Yang 1000 ya. Gimana ini di dalam yang 1000? Ulangi lagi. Di luar ada 1000 ular berbisa, di dalam ada 1 yang berbisa. Yang lebih berbahaya yang di dalam, yang 1 atau yang di luar? Di dalam. Yang di dalam, betul. Karena cakupannya lebih sempit jadi. Di dalam, karena langsung dengan kita kan. Kalau di luar, walaupun 1000 nggak akan membahayakan. Kenapa? Belum tentu ya. Kan ditutup pintunya, jendelanya ditutup, kecuali kalau terbuka. Betul. Makanya bahaya yang di dalam itu lebih berbahaya daripada yang di luar. Sehingga kenapa harus 3 asma Allah yang digunakan, min syarri, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi godaan hawa nafsu ini lebih berbahaya daripada godaan-godaan yang datangnya dari luar. Nah sekarang kita kembali lagi ya. Nah musta'adun bih di dalam kalimat istiadah adalah a'udzu billah. Nah billah itu berarti musta'adun bih, berlindung kepada Allah. Kita berlindung itu harus kepada zat yang maha kuasa. Siapa? Allah. Dari apa kita berlindung? Dari sesuatu yang sangat membahayakan kita. Yang amat sangat membahayakan kita itu adalah minasyaitonir rajim. Nah ini musta'adun minhu-nya, dari godaan setan yang terkutuk. Karena memang setan itulah yang amat sangat akan membahayakan kehidupan kita. Nah kemudian sahabat MQ rahimakumullah, a'udzu tadi kan aku berlindung kepada Allah, min apa? Billah ya. Kepada Allah itu kenapa menggunakan bi? Bi kan karena huruf jar itu dalam bahasa Arab ada 19. Min ila an ala fi bi kali ruba mut mundu khala ada hasya wa tabi hatta. Nah 18 ya. Nanti sahabat ini bisa menghitung, diulang lagi. Dari 18 huruf jar, kenapa yang digunakannya bi? Tidak misalkan a'udzu ilallah, aku berlindung kepada Allah, atau a'udzu alallah, aku berlindung atas Allah. Tapi kenapa a'udzu bi? Seperti kalimat basmalah, apa yang digunakan yang pertama? Bismillah. Bismillah. Nah, salah satu keunikan huruf jar bi nih, sahabat MQ, huruf jar bi ini punya makna yang tidak dimiliki oleh huruf jar yang lain. Jadi kalau di dalam bahasa Arab setiap huruf itu memiliki makna. Ini hebatnya bahasa Al-Quran. Bi itu maknanya adalah ilsok. Ilsok itu artinya menempel. Berarti ketika kita mengatakan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, Allahnya itu dekat atau sangat dekat sekali. Sangat dekat. Sangat dekat sekali. Bahkan selalu menyertai dan membersamai kita. Bahkan nanti di dalam surat Qaf itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu sangat dekat kepada kita, bahkan lebih dekat daripada tali urat leher kita. Sangat dekat sekali. Jadi kalau kita membaca a'udzu bi, aku berlindung kepada Allah yang amat sangat dekat. Jadi ketika kita membaca ta'awud, kita itu hati kita, pikiran, perasaan, rasa sadar kita harus benar-benar menyadari, bukan sekedar ucapan lisan. Ketika kita mengatakan a'udzu bi, nah sampai bi itu sadari betapa Allah itu sangat amat dekat sekali dengan kita. Ini yang harus hadir dalam hati kita ketika kita mengatakan a'udzu bi. Kepada siapa kita berlindung? Billah. Kepada Allah. Allah itulah adalah zat
yang segala-galanya, zat yang maha kuasa, zat yang telah menciptakan kita, memberi rizki pada kita, menghidupkan, mematikan. Dan Allah itulah yang akan bisa melindungi kita dari segala macam bahaya. A'udzu billah. Nah, kemudian kita berlindung kepada Allah dari apa? Nah, ini kan musta'adun minhu ya. Minasyaitoni rajim. Nah, sekarang kita lihat syaiton. Nah, syaiton itu berasal dari kata syatona nih, sahabat MQ. Syaiton itu dari kata apa? Syatona. Syatona itu artinya jauh dari kebaikan. Makanya nanti sumur yang dalam disebutnya bi'run syatun. Itu namanya sumur yang dalam. Namanya bi'run syatun, sumur yang sangat jauh gitu ya kedalamannya. Setan disebut setan secara bahasa karena bakat dan pembawaan setan itu jauh dari jalan yang benar. Sehingga nanti kata setan ini di dalam bahasa Arab disebutnya di dalam hadis Imam Tobroni ya, nomor hadis 38, kullu mutamaridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'in fahuwa syaiton. Setiap yang menentang baik dari kalangan jin, manusia, binatang ataupun yang lainnya itu namanya syaitan. Jadi segala sesuatu yang menentang itu namanya apa? Syaitan. Sesuatu yang jauh dari kebaikan, yang menentang aturan Allah, itu disebutnya setan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ar-rajim. Ar-rajim itu artinya yang terkutuk. Ar-rajim nanti secara bahasa bentuk fa'ilun, bentuk isim fa'il tapi bimakna maf'ul. Maf'ul itu artinya yang di. Berarti annahu marjumun matrudun anil khairi kullihi. Rajim itu artinya adalah yang diranjam, dikutuk dan ditolak dari segala kebaikan. Makanya nanti minasyaitoni dari setan, ar-rajim yang dikutuk, yang dilaknat, yang ditolak dari segala kebaikan. Nah, inilah kita dalam istiadah itu kita akan selalu memohon pelindungan kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Minasyaitonir rajim. Ini mungkin di sesi yang pertama, nanti insya Allah di sesi yang kedua kita akan bahas ya, sebelum ada sesi tanya jawab, apa bedanya setan dengan iblis. Setan dengan iblis ya. Jadi nanti ada istilah setan, ada iblis. Termasuk jin. Apa bedanya, apa hubungan ketiga ini? Setan, iblis dan jin. Karena ternyata di dalam Quran pun Allah menyebut kata iblis kan? Betul. Usjudu li adama fasajadu ila iblis. Nah, aba wastakbaro. Nah, apa bedanya setan dengan iblis? Setan dengan iblis. Kenapa tidak a'udzu billahi minal iblisi rajim gitu ya? Kenapa kalimat yang digunakannya adalah syaitan. Jadi kalau syaitan itu artinya sifat kepada sesuatu yang jauh dari kebaikan. Jadi sifat yang selalu menggoda agar manusia ini jauh daripada kebaikan. Betul. Tapi kalau iblis itu, syaitan itu artinya iblis. Iblis itu secara bahasa dari kata ablasa. Ablasa itu artinya putus asa. Jadi iblis disebut iblis karena iblis adalah orang atau makhluk, bukan orang ya. Makhluk ya, makhluk Allah yang berputus asa dari rahmat Allah. Makanya disebutnya iblis. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 12, kata iblis secara bahasa artinya adalah putus asa. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yauma taqumus saatu yublisul mujrimun. Wa yauma, dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa itu terdiam, berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah. Jadi di dalam Al-Quran disebut iblis karena memang dia menolak dan sombong untuk sujud kepada Adam di saat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau iblis itu makhluk, nah ketika dia melakukan aktivitas menggoda, namanya setan. Jadi iblis itu adalah makhluk Allah yang berputus asa dari rahmat Allah. Sedangkan kalau setan itu adalah aktivitas untuk menggoda manusia. Makanya nanti setan itu minal jinnati wanas. Bisa dari golongan jin dan juga bisa dari golongan manusia.
Ini manusia kalau dia menggoda manusia yang lain untuk tidak beramal soleh, berarti dia sudah jadi setan. Memiliki sifat kesetanan. Nah kemudian Kang Rizky dan Kang Ahmad ya, kalau iblis ini sebetulnya makhluk Allah golongan apa? Karena kan makhluk Allah itu sebetulnya hanya ada 3. Ada makhluk yang gaib ya, malaikat dan jin. Nah kemudian kalau iblis golongan siapa? Nah dalam surah Al-Kahfi ayat 50 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa setan atau iblis termasuk golongan jin. Golongan jin ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Kalau Allah Ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, dan ketika kami berfirman, maksudnya Allah kepada malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka semua malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah di sini dijelaskan kana minal jinni, iblis itu termasuk dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbihi, kemudian dia mendurhakai perintah Robnya. Jadi iblis itu adalah golongan jin. Jin yang mana? Jin yang menolak untuk taat kepada Allah. Itu namanya, karena jin itu ada 2, ada jin kafir, ada jin muslim. Seperti dalam surat jin, ada jin yang mereka mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Nah kemudian kata jin ini sendiri berasal dari kata jannah, artinya gelap. Jadi falama janna alaihi lailu dalam surah Al-An'am, ketika malam telah gelap gulita. Jadi jin itu dari kata jannah, jannah itu artinya sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak terlihat namanya jannah. Dari kata jannah ini jadi jinun. Jin ini adalah makhluk yang tidak terlihat. Jadi jin adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh penglihatan manusia. Nanti dalam bahasa Arab dari kata jannah ini jadi janin. Apa tuh janin? Janin ya, tempat bayi kan? Tempat bayi. Yang dalam rahim. Nah, janin terlihat tidak? Tidak. Nah, makanya disebutnya janin. Karena yang namanya janin tidak terlihat. Jin terlihat tidak? Tidak. Makanya disebut jin, makhluk yang tidak terlihat oleh panca indera. Kemudian nanti ada dalam bahasa itu ada jannatun. Jannah itu hanya kebun yang penuh dengan pepohonan sampai tanah aslinya tidak kelihatan. Jadi karena pohonnya itu sangat rimbun gitu ya. Sampai tanahnya tidak kelihatan, itu dalam bahasa namanya jannah. Jannatun itu artinya kebun yang rimbun dengan pepohonan sampai tanahnya tidak terlihat. Kemudian dalam bahasa Arab ada majnun. Majnun itu artinya gila. Orang gila kan. Kenapa orang gila? Dari kata jana majnun, karena akalnya tertutup. Sehingga disebutlah majnun. Nah gitu ya. Nah jadi kalau kita perhatikan kenapa minasyaitoni, karena aktivitas menggoda manusia agar jauh dari kebaikan. Disebutnya syaiton. Nanti syaitan ini dalam surat An-Nas bisa minal jinnati wan nas. Kemudian iblis. Nah kalau iblis makhluk. Makhluk dari golongan jin yang berputus asa dari rahmat Allah. Ketika dia melakukan aktivitas menggoda disebutnya syaitan. Sama juga manusia, kalau dia menggoda kepada manusia yang lain untuk tidak melakukan amal soleh disebutnya sedang beraktivitas kesyatanan kan? Sifat-sifat setan ya. Apa salah satu dosa setan yang paling besar? Kang Rizky, Kang Ahmad. Sombong. Takabur. Makanya ketika ditanya kenapa setan, iblis ya tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah memerintahkan, alasannya kan dia mengatakan ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Betul. Nah, jadi kalau ada manusia mengatakan dia lebih baik daripada yang lain, berarti dia sedang jadi setan. Hati-hati. Makanya nanti di dalam Al-Quran Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji zarah. Sawi kecil sekali kesombongannya. Apa yang dimaksud dengan sombong? Batul haqqi wa ghamtun nas.
Sombong itu ada maknanya dua kata Rasulullah. Satu, batul haqqi, menolak kebenaran. Jadi ketika Allah memerintahkan kita sholat, dia tidak mau sholat, itu sombong. Ketika Allah memerintahkan zakat, membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah bulan Ramadan, dia tidak mau, dia menolak semua aturan Allah, dia melanggarnya, berarti dia sombong. Jadi semua orang yang melakukan kemaksiatan itu termasuk orang yang sombong. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan sombong itu adalah wagomtun nas, meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Dia merasa dia itu paling baik. Jadi kalau dalam diri kita ada perasaan saya lebih baik dari dia. Lebih baik itu kan bisa macam-macam. Bisa lebih baik dari segi ilmunya, dari segi hartanya, dari segi nasab, dari segi wajah. Saya lebih tampan dari dia, sombong tidak? Sombong. Saya lebih kaya dari dia, sombong. Saya lebih terkenal dari dia, sombong. Saya lebih, pokoknya kalau kita dalam hati kita ana khairu minhu aja, itu sudah berarti kita sudah menjadi iblis ya. Sombong, tidak akan masuk surga. Nah nanti ini luar biasa ya, maksudnya teh siksaan atau hukuman bagi orang yang sombong itu sangat berat sekali. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi itu diperlihatkan tentang keadaan orang-orang yang nanti akan ada di akhir zaman, apakah ahli surga atau ahli neraka. Nah kemudian Nabi diperlihatkan ada orang yang diciptakan seperti lalat itu, kecil banget, mislu dubab itu. Saking kecilnya orang ini, kemudian dia diinjak-injak oleh orang lain, dan yang menginjaknya tidak merasa sedang menginjak manusia. Dia teriak-teriak kesakitan. Jadi bayangkan di padang mahsyar, padang yang begitu panas ketika kita akan dihisab, ada orang manusia yang tercipta kecil, dan sebelum dihisab dia sudah tersiksa karena terinjak-injak oleh miliaran bahkan triliunan manusia kan. Sampai dia teriak-teriak. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Allah, kenapa ada orang yang tercipta kecil? Kemudian Allah menjelaskan kepada Rasulullah, dulu di dunia dia begitu sombong, dia menganggap dia besar, menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Maka pada hari ini aku ciptakan dia kecil. Karena apa? Karena kesombongannya sewaktu dia ada di dunia. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah, inilah kemudian sahabat MK, kenapa ya kita harus selalu memohon pertolongan dan pelindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Bahkan di dalam ayat yang lain ya, ada satu doa selain daripada kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 sampai 98 nih Kang Rizky ya. Ada redaksi isti'adah dengan redaksi yang lain, Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahduruni. Rabbi, ya Allah, ya Robku yang telah menciptakanku, memeliharaku, mendidik, memberikan rizki kepadaku. A'udzu, aku berlindung bika kepadamu. Tuh selalu ada bi kan? Artinya Allah itu selalu dekat dengan kita. Min hamajati syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Ini di sini kalau di dalam surat Al-Mu'minun 97, syayatinnya dalam bentuk jamak. Kan kalau istiadah yang kita baca sebelum baca Quran mah kan mufrad ya. Mufrad ya. A'udzu billahi minasyaitoni, dari satu setan gitu. Ar-rajim yang terkutuk. Tapi kalau dalam surat Al-Mu'minun itu min hamajati syayatin, dari bisikan-bisikan banyaknya setan. Jadi setannya banyak gitu. Min hamajati syayatin. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin. Nah, kemudian dilanjut lagi, wa a'udzubika Rabbi, dan aku berlindung kepadamu wahai Robku, ayyahduruni, dari kedatangan mereka kepadaku. Jangan sampai mereka senantiasa mendatangi aku. Lindungi jangan sampai didatangi oleh setan. Jadi ini ada dua permintaan. Yang pertama, melindung dari semua bisikan setan, baik setan dari golongan jin dan manusia. Yang kedua, jangan sampai kita ini selalu didatangi oleh setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahduruni. Nah ini sahabat MK ya, ada dua doa isti'adzah
yang harus selalu kita biasakan untuk dibaca. Yang pertama yang selalu kita baca sebelum membaca Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini yang selalu kita baca. Nah, kedua ada surat Al-Mu'min ayat 97 sampai 98. Doanya Robbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahduruni. Kenapa kita sebelum membaca Al-Quran atau dalam kehidupan kita sehari-hari harus sering banyak beristiadzah kepada Allah? Jika diibaratkan sebuah pertarungan atau pertandingan, baik itu tinju, sepak bola, badminton, dan yang lainnya, tentu saja terlebih dahulu harus dapat membaca kekuatan dan kelemahan lawan. Demikian pula seandainya kita dipertarungkan dengan setan, tentu saja kita harus dapat mengukur sejauh mana kekuatan setan sebagai lawan kita, karena setan itu kan musuh yang nyata. Inna syaitana kana lakum aduwwum mubin. Musuh kita ini hanya satu, yaitu setan. Bukan manusia gitu ya. Jangan sampai bermusuhan dengan sesama manusia, apalagi dengan tetangga, teman, orang tua. Itu bukan musuh kita. Musuh kita ini hanya satu, yaitu setan. Nah, kalau kita memukul dari segi umur, tentu saja setan telah memiliki usia yang panjang. Sejak zaman Nabi Adam, setan itu masih ada, hidup sampai sekarang kan. Karena dalam Quran setan itu diberikan usia yang panjang, bahkan sampai hari kiamat. Berarti secara usia setan lebih berpengalaman daripada kita. Kalau secara indera setan bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat setan. Jadi kalau ada pertandingan sepak bola, yang satu tim semua matanya ditutup, yang satu terbuka, kira-kira mana yang menang? Yang melihat. Atau ada yang tinju, yang satu ditutup mata, yang satu melihat. Pasti yang menang adalah yang melihat. Setan melihat kita tidak bisa melihat setan, berarti secara panca indera setan itu lebih unggul. Secara ketekunan ya, setan begitu tekun untuk menggoda manusia. Tiada menit yang sepi dari godaan setan. Setan selalu menunggu setiap waktu untuk memanfaatkan setiap peluang agar kita bisa tersesat. Jadi setan itu bahkan bisa saja setan tidak tidur ya. Bahkan tidurnya kita pun digoda oleh setan. Itu setan itu sangat tekun sekali. Jadi kalau secara usia kita kalah, pengalaman, secara kekuatan kalah, secara ketekunan juga kalah. Berarti kalau kita berhadapan head to head dengan setan, kita pasti akan kalah. Makanya ada kisah ya, Kang Rizky, Kang Ahmad, dan sahabat MQ. Kisah ini dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Suatu ketika muridnya bertanya kepada beliau, wahai guru, bagaimana caranya kita menghadapi setan yang selalu mengganggu kita? Kemudian Imam Al-Ghazali malah balik bertanya, jika engkau melewati sebuah jalan, lalu ada seekor anjing yang menggonggong dan mengganggumu, apa yang akan kau lakukan? Sang murid menjawab, aku akan mengusirnya atau melemparinya dengan batu. Sang guru tersenyum dan berkata, maksudnya Imam Al-Ghazali, itu cara yang kurang tepat. Jika engkau berusaha mengusirnya dengan batu, bisa jadi anjing itu akan semakin menggonggong dan mengejarmu. Yang lebih tepat, pergilah kepada pemilik anjing itu dan mintalah dia untuk mengendalikannya. Luar biasa ya Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, begitu pula dengan setan. Jika engkau terus-menerus sibuk melawan bisikannya sendiri, setan akan semakin kuat menggodamu. Tapi jika engkau berlindung kepada Allah, sang pemilik setan, dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, maka Allah akan melindungimu dari gangguannya. Maka hikmah dari kisah ini, menghadapi setan dengan kekuatan sendiri tidak akan bisa. Tidak bisa. Kita harus berlindung kepada Allah. Jadi cara yang terbaik berlindung kepada setan adalah berlindunglah kepada Allah. Isti'adzah adalah senjata yang paling ampuh, senjata yang paling hebat yang bisa melawan setan. Makanya di awal tadi kita pembahasan fa'idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Kalau kita isti'adzah ketika kita akan membaca Al-Quran, maka Quran yang kita baca itu akan menjadi hidayah bagi kita. Kita pahami, kita jiwai, bahkan menjadi amalan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak orang yang membaca Al-Quran
tetapi amalnya tidak menggambarkan Al-Quran. Nah, supaya kita terhindar dari bisikan setan, maka beristiadzahlah ketika kita membaca Al-Quran. Perbanyaklah istiadah dalam setiap waktu dan kesempatan, agar Allah melindungi segala gerak dan langkah kita dari godaan setan yang terkutuk. Masya Allah.